dan jajaran staf pengajar TK dan Kober Al Ihsan, selamat datang. Juga selamat datang kepada narasumber kita Ibu Rika Afrida Dewi Eskep Nurse dan beserta jajarannya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul untuk bersilaturahmi dalam acara webinar tumbuh kembang anak dan gizi anak serta masalah gizi buruk dan stunting. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan limpahan kesehatan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Miss Cincin, moderator. Setelah pemaparan narasumber akan ada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya nanti akan diberi sesinya. Untuk sekarang kita langsung saja pada narasumber untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih untuk panitia dari Al Ihsan yang sudah menempatkan waktu dan tempatnya untuk saya di sini untuk sharing mengenai tentang tumbuh kembang anak, gizi anak, serta masalah gizi buruk dan stunting. Baik, kita mulai saja, Ibu-ibu. Ya, untuk tumbuh kembang ini sendiri itu adalah seluruh kegiatan, seluruh proses dari mulai pembuahan sampai dia melepas masa remajanya. Ya, jadi tumbuh kembang pada anak itu sangat penting dan maksudnya yang harus banyak diperhatikan itu yaitu dari pertumbuhan dan perkembangannya. Itu adalah dua aspek penting dari anak ya. Jadi untuk pertumbuhan itu sendiri sudah slide-nya sudah ya. Ya, sekarang mungkin sudah mulai ya. Sambil menunggu share screen-nya ya. Iya, iya. Ya. Ya. Kita sekalian dibahas ya Ibu ya.
Ya, Ibu-ibu, terima kasih sudah menunggu. Jadi tumbuh kembang itu adalah proses yang dimulai dari pembuahan sampai dia meninggalkan masa remaja. Ya, jadi dari tumbuh kembang ini memiliki dua aspek. Next, boleh. Saya ini misalnya saya next tapi ya. Bisa di ya. Bisa di view di slideshow ya, di slideshow. Di itu Pak, yang slideshow Pak, yang di atas diklik. Nah, iya. Iya, tumbuh kembang anak itu memiliki dua aspek ya, Ibu-ibu. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan sendiri ini adalah perubahan ukuran panjang atau tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala yang bertumbuh secara sesuai usianya ya. Dan untuk perkembangan sendiri itu adalah perubahan atau kematangan fungsi dari kognitif, motorik, sensori, emosi, bicara, sosial ya. Seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu ya Ibu-ibu. Nah, kita akan fokus ke kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar untuk meningkatkan baiknya tumbuh kembang anak itu ada melalui 3 aspek ya Ibu-ibu. Boleh di next? Ada 3 aspek. Ya, sudah layar slide-nya. Di next. Iya, punya adik itu. Ya. Ada 3 aspek ya Ibu-ibu yang harus ini sangat penting diperhatikan, yaitu ada asuh. Asuh itu seperti kita memberikan hak-hak anak, makanannya, makanan yang bergizi, kemudian pakaian, kemudian sandang, pangan, tentunya ya. Jadi kebersihan. Jadi orang tua wajib memberikan makanan yang bergizi, pakaian yang baik, kemudian lingkungan yang bersih, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ASIH. ASIH itu sendiri kita memberikan kasih sayang kepada anak untuk meningkatkan psikososialnya agar lebih baik, gitu ya, secara masih dini. Dan yang ketiga itu asah. Asah itu memberikan stimulasi secara dini pada anak dalam bicaranya, aktivitasnya, sosialnya, motoriknya, gitu ya, gitu. Dan untuk kita akan lebih mengkerucut kepada aspek asuh. Oke, next. Ya, aspek asuh ini sendiri kita akan fokus ke nutrisi anak. Ya,
Jadi pada 1000 hari pertama itu adalah di mana anak-anak itu sedang pesat-pesatnya. Jadi sangat penting bagi kita orang tua memanfaatkan periode 1000 hari pertama ini. Jadi kita ini saya kelompokkan menjadi ada 3 usia ya Bu ya. Jadi ada di 9 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan. Ini maksudnya 9 bulan itu pada masa kehamilan. Jadi atau prenatal ya Bu ya. Pada masa prenatal ini juga harus diperhatikan gizi pada ibu hamilnya. Nah, oke, bisa di next aja terus Ibu ininya karena slide-nya itu ya. Pada masa kehamilan. Jadi pada masa kehamilan ini ibu-ibu itu harus memakan makanan yang beragam, yang berwarna, yang mengenyangkan, rendah lemak, rendah gula, juga harus meningkatkan asupan mikronutrien. Mikronutrien itu kan air, mineral, zat besi, ya zinc itu sangat penting bagi ibu hamil. Kenapa ibu harus harus memakan makanan yang rendah garam, rendah gula, dan lemak ya. Jadi kalau misalnya rendah garam itu karena ibu hamil itu resiko terjadinya, kalau mungkin ibu-ibu pernah dengar preeklamsi atau eklamsi. Nah, preeklamsi itu adalah darah tinggi pada ibu hamil. Ya, itu kan bisa menyebabkan bahaya bagi janin dan ibunya gitu ya. Dan untuk rendah gula juga maksudnya itu untuk menghindari ibu-ibu mengalami diabetes atau kencing manis pada saat kehamilan. Dan itu juga sangat berpengaruh nanti kepada janin yang dikandungnya gitu ya. Jadi nanti biasanya pada ibu-ibu yang tiba-tiba diabetes pada saat kehamilan itu biasanya beresiko bayinya itu mengalami obesitas gitu ya. Jadi dari masa kehamilan itu sangat penting bagi ibu-ibu memperhatikan asupan gizi yang dimakan oleh ibu ya. Nah, kita maju ke pada saat bayi 0 sampai 6 bulan itu bayi yang diberikan itu hanya ASI eksklusif ya. Jadi bagi baiknya gitu ya, sebaiknya idealnya itu 0 sampai 6 bulan ketika bayi lahir sampai usia 6 bulan itu hanya diberikan ASI eksklusif. Jadi ASI saja tanpa diberikan makanan atau yang lain gitu ya. Tapi kalaupun misalkan ada kondisi yang mengharuskan ibu-ibu memberikan selain ASI, misalkan susu formula, itu mungkin sesuai rekomendasi dokter anaknya gitu ya. Cuman kalau misalnya idealnya itu hanya diberikan ASI ibunya saja. Jadi ASI eksklusif full sampai usia 6 bulan dan itu sangat sangat penting bagi anak, bagi bayi. Maka dari itu ibunya harus memperhatikan juga setelah melahirkan itu harus memperhatikan juga gizi-gizi makanan yang ibu makan agar ASINya itu lebih bernutrisi gitu ya. Jadi selain melihat anaknya, melihat tanda anak bayinya kenyang itu seperti apa gitu ya. Jadi kan anak bayi itu belum bisa berbicara, belum bisa. Jadi kita lihat apakah anak ini kenyang nggak ya dengan ASI, dengan cukup ASI saja gitu. Kita lihat apabila anaknya kenyang itu kan pasti anaknya lebih banyak tidur, kemudian tidak rewel gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu tanda anak itu cukup ASI dan BAB-nya itu biasanya lebih dari 8 sampai 12 kali gitu ya. Itu bukan diare atau mencret gitu ya. Mungkin ibu-ibu kadang takut, ini kenapa anak saya BAB-nya sering banget ya gitu. Nah, itu mungkin bisa saja karena salah satu tanda anak cukup ASI gitu ya.
Seperti itu, dan dari mulai 6 bulan sampai dia usia 2 tahun itu diberikan MPASI ya Ibu-ibu. Nah, MPASI ini juga kita sudah mulai beralih fokusnya. Jadi yang awalnya hanya diberikan ASI, dan ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun, namun dengan tambahan MPASI. Dan kita sekarang jika anak sudah mulai makan, itu fokusnya ke makan. Walaupun ASI tetap diberikan, namun tetap fokusnya kita utamanya makan. Jadi anak sudah siap makan, ketika anak 6 bulan itu sudah siap makan, sudah mulai berusaha bisa duduk gitu ya, sudah mulai tertarik dengan makanan, kita berikan makan di usia minimal 6 bulan. Cuman mungkin ada beberapa kasus pada bayi-bayi yang mulai diberikan makan itu di usia 4 bulan, itu sesuai rekomendasi dokter spesialis, sesuai kondisi yang dialami oleh anak ya. Dan untuk MPASI sendiri kita harus mulai memperhatikan dari teksturnya, itu dari usia 6 sampai 8 bulan itu teksturnya saring atau lumat gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kesiapan bayinya, jangan dipaksakan langsung ke ke tekstur yang tidak disaring dulu gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan dengan kesiapan anak, dengan kondisi lambungnya juga ya. Jadi untuk usia 6 bulan itu diberikan tekstur yang disaring atau lumat ya. Nanti usia 9 sampai 11 bulan itu diberikan tekstur kasar seperti nasi tim gitu ya. Kita coba anaknya pelan-pelan, perlahan aja. Jadi kok anak saya masih udah 10 bulan masih pengennya bubur aja gitu ya. Nah, coba diperkenalkan pelan-pelan. Jadi agar anaknya bisa beradaptasi dan juga bisa merangsang pertumbuhan giginya juga ya. Nah, untuk anak di usia 12 sampai 23 bulan itu sudah bisa diberikan makanan sesuai yang keluarga siapkan gitu ya. Jadi makanan keluarga sudah mulai diperkenalkan dengan soto ayam, dengan opor ayam gitu ya. Bisa dimulai dikenalkan sesuai dengan kondisi anak. Seperti itu. Dan dari MPASI ini sendiri, ini sangat penting mengandung makronutrien dan mikronutrien. Jadi makronutrien ini yang justru harus paling banyak dikonsumsi ada pada MPASI anak, pada MPASI bayi itu sendiri ya. Makronutrien itu bisa jenisnya itu adalah karbohidrat, lemak, protein. Dan karbohidrat itu sendiri bisa seperti nasi, kentang, jagung, ya, makroni, pokoknya jenis-jenis yang mengandung karbohidrat. Kemudian lemak itu bisa dari keju, bisa dari minyak, bisa dari butter, ya, alpukat, itu santan bisa, ya. Kemudian protein hewani dan protein nabati itu bisa banyak jenisnya ibu-ibu ya. Untuk yang hewani bisa dari ayam, bisa ikan, udang, seafood-seafoodan bisa ya, daging gitu. Atau yang nabatinya dari tahu, tempe gitu ya, dari kacang kedelai bisa. Jadi tiga jenis ini itu sangat penting bagi pertumbuhan dan untuk pertumbuhan dan mendukung perkembangan anak ya. Tapi kita tidak mengesampingkan mikronutrien juga. Ini juga walaupun yang dibutuhkan anak di mikronutrien ini tidak banyak, jadi sedikit sebetulnya. Tapi ini sangat penting juga gitu untuk anak. Dan mikronutrien ini terdiri dari air, vitamin, mineral, zat besi, dan zinc gitu ya. Ini bisa didapatkan dari buah-buahan. Tapi walaupun sebetulnya pada anak itu jangan terlalu banyak, dari usia 6 sampai 2 tahun itu
anak belum perlu banyak serat gitu Bu ya. Jadi tapi kita berikan untuk pengenalan, karena yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan mendukung perkembangan anak itu hanya 3 faktor itu, makronutrien itu ya, karbo, protein, lemak. Jadi ketika ibu-ibu menyiapkan MPASI untuk anaknya, itu diusahakan 3 faktor itu ada di setiap mangkok anak gitu ya. Misalkan ibu dari beras putih, kemudian daging ayam, kemudian ibu berikan minyak atau misalnya keju, itu sebetulnya sudah cukup. Dan misalkan diberikan sehelai sayur bayam sedikit gitu ya, boleh dengan tempe gitu ya, boleh. Cuma maksudnya ingredients-nya itu yang harus lebih banyak itu karbo, lemak, dan protein gitu ya. Begitu. Jadi di 1000 hari pertama ini kesempatan ibu-ibu, bapak-bapak untuk menggenjot nih gimana anak saya harus seperti apa. Nah, di sini ya kesempatan ibu bapak memberikan asupan gizi yang baik, yang cukup makro dan mikronya gitu ya. Ini yang awal mula kenapa anak memiliki masalah tumbuh kembang gitu. Jadi di sini fokusnya di nutrisi ya Ibu ya, yang ibu-ibu. Dan ini next ada contoh jadwal pemberian ASI dan MPASI ya. Ini mungkin saya tidak tahu ini di Ibu Bapak jelas atau tidak, mungkin ini hanya contoh saja. Ini sama ya Bu ya, jadi misalkan jam 6 pagi bayi itu diberikan ASI. Nah, kemudian jam 8 sarapan. Nah, untuk jaraknya itu biasanya sekitar per 2 jam ya ibu-ibu. Jadi setelah diberikan ASI pukul 6 itu setelah selesai diberikan ASI sampai pukul 8 jadwalnya makan pagi itu jangan diberikan apa-apa lagi. Atau apalagi sampai ngegantel gitu Bu ya, mimi terus gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak baik ya. Nah, jadi pengosongan lambung pada anak itu sekitar per 2 jam. Jadi setelah diberikan ASI, kemudian stop, makan, nanti pada saat jam 8 baru dimulai diberikan makan pagi ya. Dan makan paginya itu, maksudnya makan pas di jam makan itu, waktu makan anak sebaiknya tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi tidak habis, stop saja. Itu untuk menghindari anak itu mengalami stres ketika pada saat makan. Jadi ketika makan itu jangan diberikan distraksi apapun. Distraksi itu pengalihan seperti menonton atau bermain, karena makan itu adalah proses yang harus khusyuk gitu. Maksudnya ini adalah jam makan. Jadi anak biasakan makan di meja makan dan anak fokus pada makanannya, bukan fokus pada hal yang lain, mainan atau TV atau HP gitu ya. Jadi dibiasakan dari sejak dini itu anak ketika jam makan ya makan saja, fokus di makan saja. Jadi habis tidak habis itu 30 menit stop saja. Jadi kita targetnya dimakan selanjutnya, kalau misalnya oh tidak habis ini hanya 6 sendok, gak apa-apa nanti pelan-pelan di setiap makan kita naikkan porsinya gitu ya. Jadi membiasakan anak itu makan tepat waktu. Jadi anak itu terbiasa laparnya itu jam sekian sesuai kebiasaan yang sudah ibu terapkan gitu ya. Jadi nanti pada saat setelah makan itu stop makan, jangan diberikan apa-apa sampai jam 10 gitu ya. Jam 10 diberikan makanan selingan, misalkan biskuit yang dilumatkan, buah untuk pengenalan boleh ya. Kemudian puding gitu ya. Pokoknya kalau menurut saya
bisa diberikan makanan selingan itu yang bernutrisi juga ya. Misalnya kalau ibu bikin puding, bisa tambahkan susu gitu ya, bisa tambahkan biskuit agar kalorinya juga besar, cukup tercukupi gitu ya. Oh tidak, iya. Jadi semua ada jadwalnya. Baiknya itu dibuat di kertas, ibu tempel di tembok yang sering terlihat, itu jadi pengasuhnya, ibunya, bapaknya, nenek, kakeknya itu sudah tahu anak ini makannya jam segini, jam segini, jam segini, dan di sela-sela jam makan itu tidak boleh diberikan apa-apa agar anak merasa lapar gitu ya. Jadi kita memberikan pembelajaran lapar pada anak gitu ya. Kemudian terus sampai nanti jam 12 makan siang, sama ya seperti itu alurnya. Kemudian jam 14-nya minum ASI, sampai nanti di jam akhir itu makan malam ya, makan yang ketiga. Itu setelah makan yang ketiga kali, itu setelah itu sampai anak tidur bebas. Anak itu mau mimi terus sampai dia tidur boleh gitu. Jadi cuma target kita dari awal dia bangun sampai dia makan ketiga kali itu jadwalnya terstruktur. Jadi kalau misalnya anak ibu bapak bangunnya siang atau misalnya tidur siang, kita sesuaikan saja. Jadi kalau bisa ketika anak tidur jangan lebih dari 2 jam gitu ya. Jadi nanti misalkan udah anak saya bangunnya jam 8, nggak apa-apa. Nanti kita mulai jam 9-nya mulai makan. Terus aja per 2 jam seperti itu. Jadi disesuaikan saja karena yang saya tampilkan ini hanya contoh saja gitu ya. Jadi biasanya kalau usia anak 6 bulan pertama di 2 minggu pertama itu diberikan hanya 2 kali makan berat untuk pengenalan, untuk beradaptasi di sistem pencernaannya. Dan untuk selanjutnya itu harus 3 kali ya ibu-ibu ya. Jadi PR-nya seperti itu, harus 3 kali sehari makan berat, kemudian ada makanan selingan, kemudian ASI-nya juga tercukupi gitu ya. Terus sampai dia berusia 2 tahun, sama seperti itu jadwal makannya. Jadi nanti anak itu akan terbiasa gitu ya dengan jadwal yang sudah diterapkan oleh orang tua. Oke, next ini penilaian tumbuh kembang ya. Penilaian tumbuh kembang ini untuk yang pertumbuhannya sendiri ini bisa diukur antropometri, yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas gitu ya. Gak apa-apa. Ya, itu yang paling penting tiga faktor itu ya. Untuk menilai anak itu tumbuh sesuai usianya atau tidak gitu ya. Dan untuk yang penilaian perkembangannya itu biasanya kita memakai KPSP. Cuman kalau misalnya KPSP itu biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kalau yang bisa ibu-ibu atau orang tua bisa pakai di rumah itu pakai buku KIA, buku pink ini, Ibu ya. Jadi ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat bisa diikuti oleh ibu bapak di rumah, bisa diperhatikan karena di dalamnya ini sangat komplit, sangat lengkap. Apapun banyak informasi yang bisa ibu bapak dapatkan di buku. Betul, ya kami di Puskesmas, di Posyandu juga patokannya panduannya ini ya gitu. Jadi ini bisa dipakai di rumah gitu ya untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu. Dan untuk next ya, untuk menilai pertumbuhannya itu bisa kita memakai untuk berat badannya untuk memakai timbangan ya. Jenis-jenis timbangan, oh nggak bisa di next. Sambil menunggu ibu-ibu ya, agar nanti lebih kebayang kalau ada gambarnya.
Ya. Kadang kan sekarang ada yang kurang dari 6 bulan itu udah dikasih MPASI. Itu gimana ya? Iya. Ya, kalau yang diberikan MPASI sebelum 6 bulan itu biasanya di 4 bulan mungkin Bu ya? Ya, iya. Itu sebaiknya harus berkonsultasi dulu dengan dokter anak ya, karena tidak maksudnya kondisi anak itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang mungkin banyak pertimbangan dokter itu yang memang mengharuskan anak boleh mulai makan di 4 bulan, karena sebetulnya anak itu memang sudah siap, pencernaan anak itu sudah siap di usia 4 bulan, tapi matangnya itu di 6 bulan. Hanya saja memang ada beberapa kondisi khusus anak-anak yang memang dianjurkan makan di usia 4 bulan, itu biasanya yang berat badannya mungkin ya acuannya, jadi ada acuannya, jadi tidak semerta-merta itu ibunya sendiri yang ya udah kasih makan aja. Nah, itu betul, betul. Karena memang anjurannya itu di 6 bulan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu memilih, saya mau ngasih makan dari 4 bulan, enggak, tapi konsultasi dulu dengan dokter ya. Nah, ini untuk penimbangan berat badan, jenis-jenis timbangannya. Bisa dilihat ya ibu-ibu? Ya bisa. Bisa timbangan bayi itu kan mungkin ibu-ibu di rumah barangkali ada yang banyak yang punya mungkin ya, atau bisa banyak melihat di posyandu atau di rumah sakit, di klinik, puskesmas gitu ya. Ya, yang ditidurkan bayinya yang masih di bawah 2 tahun biasanya di situ gitu ya ditimbangnya. Yang injak mungkin ya. Oh, yang ini. Ya, ini sudah ada tinggi juga ya. Ya, ini biasanya yang ibu-ibu punya di rumah biasanya yang seperti timbangan injak mungkin ya. Ini sebaiknya ketika anak-anak yang memang sudah bisa berdiri ya. Itu kalau misalnya anaknya belum bisa berdiri, ini biasanya ditimbang dengan timbangan bayi ya yang posisinya ditelentangkan. Gitu. Ada yang dacin, ini yang dacin ini biasanya ada di posyandu-posyandu ya. Mungkin masih banyak juga, masih ada juga yang memakai ini gitu ya. Kemudian yang triple beam balance itu ini udah menyatu dengan tinggi badan ya. Ini bisa dipakai, bisa sebaiknya sebetulnya balita-balita usia 0 sampai 5 tahun itu sebaiknya memang harus terus dipantau berat badan, tinggi badan, tingkar kepalanya setiap bulan gitu ya. Karena itu ada kolomnya di buku KIA itu harus diisi setiap bulan untuk melihat apakah ada masalah atau tidak gitu ya. Jadi biasanya kalau ibu-ibu mungkin ada sebagian yang anak-anaknya suka dibawa ke posyandu, itu lebih baik ya. Jadi biar lebih terpantau pertumbuhan dan perkembangannya begitu. Kalaupun misalnya posyandunya jauh apa gitu ya, boleh nanti kan bisa di rumah ya Bu ya, diadakan, kemudian datanya bisa dikirim ke kader, ke sekolah ya biar ada data anaknya juga ya. Kemudian next ya, ini ada syarat-syaratnya. Untuk timbangan itu harus berada dan diletakkan di tempat yang datar ya. Sudah, nah ininya bisa di next. Belum? Ya. Harus di tempat yang datar, itu bisa kalau misalnya timbangan yang tidur itu di atas meja yang datar dan keras, kemudian dan harus diperhatikan kebersihan timbangannya ya, jangan sampai nanti ketika anak diletakkan jadi membawa penyakit ya, kuman, virus dan sebagainya. Jadi setiap anak yang ditimbang itu dibersihkan dulu, setelahnya dibersihkan lagi gitu ya. Dan jika timbangannya itu
digital itu harus diperhatikan baterainya. Takutnya hasilnya tidak apa ya, tidak akurat ya, tidak akurat karena memang baterainya low gitu ya. Ya, gimana? Ya, memang kan ya itu sebetulnya drama drama orang tua dalam pengasuhan ya Bu ya. Memang sebetulnya sangat sulit. Ini kan saya bicara secara teori ya Bu ya, tapi sebetulnya mungkin di lapangan itu wah banyak sekali hambatan ya Bu ya. Cuman kita tetap walaupun anaknya pilih-pilih makanan itu biasanya kita evaluasi diri karena anak itu kan sebetulnya belum paham apa yang dia makan, apa yang dia suka, apakah yang dia makan atau yang dia suka itu baik untuk dia atau tidak kan ya. Jadi memang itu orang tua sebetulnya ya yang membiasakan. Jadi biasanya kalau saya gitu ya diperkenalkan saja terus. Karena pengenalan pada anak itu bisa sampai 30-40 kali. Jadi misalnya ya terus aja walaupun nggak suka ibu terus siapkan saja di meja makan. Ibu, nanti lama-lama anak itu akan melihat, kemudian mencium. Iya, betul, betul. Karena nanti dia juga berpikir, oh mama saya juga makan ini nggak apa-apa ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ayo kamu harus makan sayur, kamu harus makan ikan, kamu harus makan ini itu, tapi orang tuanya juga tidak suka. Nah itu sebetulnya juga menjadi tantangan untuk orang tua. Sebisa mungkin apapun yang ingin anak kita makan, kita kita perlihatkan, kita juga makan karena anak itu karena melihat dan meniru gitu ya. Jadi dibiasakan dan terus diperkenalkan berulang-ulang agar anak itu mengenal. Sudah ada kandungan, yang penting kandungan karbo, protein, lemaknya gitu ya. Kan sebetulnya untuk tambahan berat badan itu hanya 3 faktor itu Ibu. Karbo, protein, lemak, hanya itu. Susu itu hanya pelengkap nutrisi saja. Jadi jangan apa ya, membalikan itu. Jadi susu aja yang banyak biar berat badannya naik gitu ya. Tapi makannya karena anak saya makannya susah. Jadi ya udah minum susu aja yang banyak. Nah, itu justru salah karena saya balik lagi yang saya bilang tadi. Usia 6 sampai dia dewasa itu fokusnya sudah ke makan. Ya. Jadi susu itu hanya pelengkap. Beda dengan bayi 0 sampai 6 bulan, itu fokusnya di susu, susu saja, ASI saja. Ya, betul, boleh, baik, lebih baik. Kan maksudnya gini, ada makanan yang anak makan itu mungkin belum nutrisinya belum ada, jadi kita lengkapi dari susu gitu ya. Tapi tetap yang memperbaiki berat badan, perkembangan itu baiknya dari makan.
dari makanan yang makronutrien tadi. Karena protein itu sebetulnya di susu manapun tetap kurang. Susu merek apapun tidak ada, jadi dari makanan gitu ya. Jadi fokusnya ke makan kalau usia balita gitu ya. Sambil menunggu. Sudah ya. Oke, boleh pertanyaannya nanti di kolom chat ya. Bentar ya ini. Oke, kembalikan dulu. Nah, untuk jenis-jenis timbangan sudah ya, dan syarat timbangan, penempatan timbangan tadi sudah ya, di tempat yang keras, di tempat yang datar, kemudian kebersihan dan penggunaan baterainya. Kemudian ini untuk pengukuran panjang dan tinggi badan ya. Ini biasanya kalau untuk pengukuran panjang tinggi badan balita dibedakan berdasarkan umur ya. Jadi kalau usia kurang dari 2 tahun ini biasanya memakai pengukuran panjang badan yang bayinya itu ditelentangkan gitu ya. Jadi kalau yang anak-anak usia di atas 2 tahun atau misalnya yang sudah bisa berdiri, baiknya di pengukuran tinggi badan yang dari meteran dari atas itu ya. Seperti itu. Dan ini cara mengukurnya pun harus diperhatikan. Jadi ketika anak yang sudah bisa berdiri itu kita pastikan keakuratan penempatan meterannya sudah betul atau tidak. Kemudian ketika anak berdiri itu harus benar-benar sejajar dengan meteran pengukurannya gitu ya. Kemudian tumit kaki anak itu harus menempel pada tembok ya, pada dindingnya gitu ya. Kepala belakang pun harus menempel. Jadi harus benar-benar tegak ya, topi, sandal itu dilepaskan gitu ya. Jadi insya Allah jika proses pengukurannya benar, itu hasil yang dihasilkan pun benar. Karena banyak sekali kasus ketika hasilnya muncul itu, wah ternyata anaknya ya pendek nih, dikategorikan pendek gitu ya. Mungkin itu makanya perlu validasi karena apakah proses pengukurannya sudah betul atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah intervensi kepada anaknya gitu ya. Jadi makanya dari prosesnya harus diperhatikan gitu ya. Karena banyak yang ketika diukur tinggi badan itu posisi tumit masih di depan. Terus anak nyender ke tembok, otomatis itu pasti akan kurang beberapa senti. Gitu ya. Karena setengah senti pun itu pada anak sangat berarti ya ibu-ibu. Seperti itu. Dan ini untuk pengukuran lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala itu, nah tujuannya untuk mengetahui lingkar kepala anak dalam batas normal atau di luar batas normal. Jadwal pengukurannya 0 sampai 11 bulan setiap 3 bulan, kemudian 12 sampai 72 bulan setiap 6 bulan sekali ya. Jadi ketika pengukurannya itu kita perhatikan juga hiasan kepala dilepaskan seperti bando, topi gitu ya. Ya, harus dilepaskan terlebih dahulu. Kemudian bayi kalau misalnya anaknya bisa kooperatif gitu ya, bisa langsung diukur saja atau didekap oleh ibunya gitu ya. Alat pengukurnya tuh bisa menggunakan meteran atau ada khusus yang seperti di gambar ya, itu sudah ada caranya, ada tinggal ditarik aja gitu, tapi sama aja ya. Seperti itu.
Nah ini seperti ini ya, kalau di jalur hijau kepala anak normal, karena ini menggunakan yang khusus pengukuran lingkar kepala, jadi sudah ada warnanya ya, kalau di warna hijau itu normal, kalau misalnya di luar jalur hijau maka tidak normal, atau tidak normal itu bisa mikrosefalus atau makrosefalus, dan itu biasanya harus kalau misalnya mengalami gitu ya, mengalami oh ini kurang nih, atau mikrosefalus atau lebih dari normal atau makrosefalus, itu harus segera dirujuk ke dokter gitu ya. Betul, harus dikonsultasikan. Alatnya itu memang untuk anak umur berapa? Sampai usia 72 bulan. Iya. Pakainya satu alat. Iya. Begitu. Tapi Ibu gini, nggak ada ini pun karena sebetulnya ini susah ya, karena dari kertas itu mudah robek juga. Bisa pakai meteran biasa, itu alat itu ukuran normalnya itu sudah ada di buku KIA. Iya, jadi sebetulnya sama aja. Gitu. Oke. Ini grafik ya Ibu-ibu ya, contoh saja yang saya ambil dari buku KIA. Ini ada juga di buku KIA ya, sudah sangat lengkap. Ini bisa dilihat grafik berat badan per umur, menurut umur anak. Ini ada anak usia perempuan. Karena di grafiknya itu berbeda-beda ya, ada yang anak perempuan berwarna merah muda, kemudian yang laki-laki berwarna biru. Ini bisa dilihat contoh saja. Misalkan anak usia 1 tahun nih, ibu-ibu ya, dilihat. Nah, ini anak usia 1 tahun di sini. Kemudian berat badannya itu di 10 misalnya gitu ya, 10. Nah, berarti kan titiknya di sini Ibu ya. Anak usia 12 bulan, berat badannya 10, ini kita berikan titik di sini. Ini biasanya kalau anak-anak yang datang ke posyandu ini biasanya diisi oleh ibu kader atau petugas kesehatan ya. Nanti diberikan titik di sini, kemudian bulan selanjutnya juga diberikan titik lagi di mana gitu ya, sudah 13 bulan berapa kilo nih, diukur lagi terus, hitung grafik. Jadi kalau misalnya anak ibu berada berat badannya itu di atas nih, di atas garis hijau ini baik sebetulnya ya. Ini berarti gizi baik gitu. Jadi kategorinya ini yang di sebelah kanan ya. Ini mungkin kurang jelas, ini bisa ada di buku KIA lebih jelas ya. Untuk berat badan per umur itu untuk mengkategorikan gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, atau gizi lebih, atau obesitas ya. Jadi ini sudah ada berat badan itu di bawah -3 atau sejajar dengan -2, ini bisa dilihat di titik yang sudah kita isi tadi. Kemudian untuk indeks yang panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur itu untuk menentukan anak itu tingginya normal, tinggi, atau pendek, atau sangat pendek. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dikategorikan pendek, ada di kategori pendek, itu sebetulnya sudah stunting. Jadi nanti kita bahas di belakang stunting itu apa ya. Jadi kalau misalnya di grafik yang panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur anak itu ada di titik pendek, itu sebetulnya sudah dikategorikan stunting. Seperti itu. Iya, ya. Dan ini untuk stimulasi, kan tadi kita membahas tentang pertumbuhan ya. Nah, ini untuk perkembangannya itu untuk menstimulasi dan mendeteksi dini perkembangan dengan menggunakan buku KIA ya, atau bisa dibilang buku pink katanya gitu. Dan ini biasanya peralatan yang diperlukan untuk memeriksa perkembangan anak gitu ya. Jadi contoh saja ini yang biasanya sih yang sesuai yang ada di rumah saja. Kalau diperiksanya di rumah, di ini aja kreatifnya ibu bapak gitu ya. Nah ini contoh yang stimulasi dan deteksi bayi usia 0 sampai 3 bulan. Ini
Nah, yang ini ya Ibu ya, coba kita lihat yang ini. Nih, pada umur 1 bulan bayi bisa, nih ini ada daftar checklistnya gitu ya. Kalau yang di buku ya ini kan lebih simpel, lebih bisa dipahami oleh orang tua juga ya. Untuk menatap kepada ibunya, mengeluarkan suara ini, tersenyum, menggerakkan ini. Kalau misalnya memang anak-anak ibu bapak sudah melewati ini di usia pas 1 bulan, tidak boleh kurang ya, harus pas 1 bulan atau lebih sedikit boleh, tapi sebaiknya di pas 1 bulan itu di checklist saja sebetulnya. Nah kalau misalnya, oh anak saya belum ini apa, jarang menggerakkan tangan dan kaki misalnya, nah coba distimulasi gitu ya, diajak main anaknya gitu ya. Terus ini biasanya deteksi ini biasanya dilakukan per 3 bulan sesuai usia anaknya, seperti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, kemudian 15 bulan, 18 bulan gitu ya, sampai 2 tahun. Itu sampai 5 tahun terus sampai 72 bulan ya. Jadi ini terus diperiksa per 3 bulan sebaiknya idealnya, tapi minimal diperiksa 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 2 kali per 6 bulan ya. Jadi apabila di daftar checklist ini ada yang anak ibu belum bisa nih ya, ada yang belum bisa, ada yang tidak, ada yang maksudnya ada terisi tidak, itu sebaiknya distimulasi dulu, dicoba distimulasi dulu, diajak main. Ini cara stimulasinya juga kan sudah ada ya, gitu bisa dibaca saja. Apabila tetap tidak bisa, nah berarti kan ini sudah meragukan ya, perkembangannya meragukan. Nah ini kalau sudah meragukan biasanya kalau di posyandu yang diukur oleh ibu kader atau oleh petugas yang misalnya meragukan, ini biasanya langsung dirujuk ke puskesmas. Kita di puskesmas akan divalidasi lagi, diukur dengan KPSP. Kemudian kalau misalnya memang betul tidak ada penyimpangan atau meragukan, itu langsung dirujuk ke dokter spesialis anak gitu ya, untuk dilakukan tindak lanjut gitu. Jadi ini untuk perkembangan anak bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau orang tua di rumah ya. Bisa juga dilakukan di posyandu atau di sekolah ya. Gitu. Ini terus sampai usia 5 tahun ya. Pola asuh sebagai panduan pelaksanaan stimulasi juga sudah ada di buku KIA-nya ya, tinggal dibaca saja. Seperti itu untuk merangsang stimulasi anak. Nah, kita masuk ke masalah pertumbuhan pada anak ya. Ini biasanya kalau masalah pertumbuhan itu berarti kan dikategorikan yang tadi ya Bu ya. Ada gizi baik, gizi kurang, gizi buruk gitu ya. Nah, yang kita perhatikan itu di gizi buruk ini ya. Faktor resikonya itu kan ada malnutrisi pada ibu, anemia pada ibu, kemudian kemiskinan, kondisi patologis lain pada anak ya. Ini biasanya kalau yang kemiskinan ini kan biasanya mungkin ibu bapaknya tidak bisa memberikan asupan gizi yang baik, yang cukup gitu ya. Makanya bayinya itu kekurangan nutrisi, kekurangan energi biasanya ya. Nah, jadi akhirnya yang 4 ini menjadi masalah asupan nutrisi rendah gitu ya. Dan untuk gizi buruk sendiri ini dikategorikan lagi ada marasmus dan kwashiorkor ya. Untuk yang marasmus ini yaitu kekurangan kalori semua makronutrien. Jadi makronutrien yang tadi saya bilang ya ibu-ibu ya, yang berarti ini kalau yang marasmus itu kekurangan karbo, protein, dan lemak. Ya, makanya kenapa makronutrien itu sangat penting bagi balita 5 tahun ya, sampai usia 5 tahun ini sangat-sangat penting karena mendukung proses pertumbuhan
gitu ya. Jadi untuk menghindarkan anak mengalami gizi kurang apalagi gizi buruk gitu ya. Jadi ciri-cirinya itu kalau yang marasmus kurus kering, wajah tua, perut cekung, tanda dehidrasi. Jadi anak-anak yang sampai si tulang rusuknya itu kelihatan itu contoh marasmus ya, ditanda kekurangan makronutrien. Kalau yang kwashiorkor ini hanya kekurangan protein. Ini biasanya anak-anak yang suka mungkin ada ibu-ibu mungkin salah kaprah, ada yang misalnya dikasih sayur biar bagus pencernaannya, gini gitu ya. Sebetulnya untuk orang dewasa pemberian serat itu memang sangat penting ya untuk pencernaan orang dewasa. Tapi kalau untuk bayi anak gitu ya di bawah 2 tahun khususnya itu justru bumerang gitu ya. Jadi justru si serat ini mempengaruhi proses metabolisme tubuh. Jadi justru mempengaruhi penyerapan gitu ya. Jadi kenapa anak-anak bayi-bayi itu sangat digenjot di karbo, protein, lemak saja itu sebetulnya sudah cukup gitu ya. Jadi kalau pemberian buah sayur itu tambahan saja untuk pengenalan agar anak juga nanti setelah bertumbuh itu menyukai gitu ya, suka sayur, suka buah gitu. Tapi sebetulnya yang sangat diperlukan anak itu 3 faktor itu ya. Ya, ini yang kekurangan protein ini biasanya udim itu bengkak ya di area perut biasanya gitu ya, terlihat gemuk tapi perawakannya kecil tapi terlihat gemuk, maksudnya karena perutnya membesar, jadi perutnya saja yang membesar, tapi betul seperti buncit, jadi tangan kakinya kecil gitu ya. Gitu terus biasanya sering mengalami masalah kulit kayak gatal-gatal gitu ya gitu. Rambut rontok dan kemerahan. Jadi biasanya rambutnya seperti rambut jagung gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sini mah anak-anaknya pada sehat ya, jauh dari gizi kurang dan gizi buruk ya. Insya Allah. Nah ini selanjutnya itu masalah yang kedua, ini biasanya yang sering dan banyak ya yang tidak terlihat oleh orang tua, ternyata anaknya stunting gitu ya. Nah ini adalah masalah stunting, jadi masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi tinggi badannya itu tidak sesuai yang di grafik tadi Ibu Bapak. Jadi yang sudah diukur tadi yang tinggi badan menurut umur anak itu dikategorikan pendek atau sangat pendek. Nah, itu sebetulnya sudah masuk stunting. Tanpa melihat anak itu perkembangannya baik atau tidak, tapi tinggi badannya kurang atau pendek itu sudah masuk stunting sebetulnya ya. Jadi faktor resikonya ini bisa mengalami gizi buruk atau infeksi berulang. Nah, makanya kenapa yang stunting itu sebaiknya diperiksakan juga, apakah dikaji juga apakah sering sakit, apakah sering mengalami infeksi berulang itu seperti batuk pilek mencret lagi gitu ya. Terus saja gitu ya, terus saja itu sebetulnya, atau demam aja, demam tapi nggak apa-apa, dicek darah juga bagus. Kenapa ya gitu, sakit-sakitan terus lah intinya gitu ya. Terus berat badannya juga naiknya seret misalkan gitu ya, atau cenderung tetap atau cenderung turun. Nah itu tapi terus nafsu makannya kurang misalnya gitu ya. Sebetulnya itu harus sudah mulai curiga gitu ya. Kenapa nih anak saya seperti ini? Jadi sebaiknya diperiksakan saja, boleh ke puskesmas atau ke klinik, ke dokter anak atau ke tumbang gitu ya, boleh diperiksakan, mungkin anaknya mengalami penyakit infeksi seperti TB paru gitu ya, infeksi pada paru-paru gitu. Karena infeksi paru-paru pada anak itu
Tidak seperti orang dewasa yang batuk-batuk sampai berdarah. Iya, karena kadang di anak itu tidak ada keluhan seperti itu. Jadi biasanya kalau gejala pada anak yang mengalami infeksi pada paru itu berat badannya tidak naik-naik atau cenderung seret gitu ya, naiknya tidak sesuai target di buku KIA gitu ya, kan di buku KIA di bawah KMS itu ada target nih ketika anak usia 7 bulan itu dari misalkan dari 5 bulan ke 6 bulan itu kenaikannya harus 500 gram per bulan. Nanti bulan depan targetnya itu ada 600 gram. Atau dari usia 7 bulan sampai usia 1 tahun itu per bulannya itu targetnya 200 gram. Nah itu jadi ada targetnya ibu-ibu bapak-bapak ya untuk kenaikan berat badannya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai target itu, apalagi cenderung turun, itu kita harus mulai warning. Jadi 2 bulan berturut-turut anak tetap berat badannya atau cenderung turun, itu harus segera berkonsultasi. Ya, jadi jangan dibiarkan terlalu lama agar proses pemulihannya pun cepat gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang seperti itu, jangan khawatir. Kalau misalnya ketika diperiksa ke dokter, ternyata anaknya positif mengalami infeksi paru atau yang lain, itu jangan khawatir karena semakin segera dilakukan intervensi itu semakin baik untuk anaknya untuk mengejar pemulihannya gitu ya. Jadi dampak stunting itu kan sangat banyak ya. Jadi stunting itu memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing. Jadi ini berdampak sampai anak usia dewasa gitu ya. Jadi untuk dampak jangka pendeknya itu biasanya terganggunya perkembangan otak. Sudah jelas ya karena kan nutrisi yang dapatkan anak itu sangat kurang. Berarti kan ya bahkan untuk tubuhnya sendiri kan dia tidak bisa bertumbuh dengan baik karena memang kurang nutrisi gitu ya. Kecerdasannya berkurang, pertumbuhan fisiknya juga mengalami gangguan, kemudian metabolisme tubuhnya juga terganggu gitu ya. Jadi kan maksudnya sering sakit akhirnya karena imunitas tubuhnya juga kurang baik ya. Kemudian dampak jangka panjangnya menurunnya kemampuan kognitif atau prestasi anak belajar gitu ya, menurunkan kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit, meningkatkan resiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung atau penyakit yang umum sekarang ya, yang banyak sekali penyakit tidak menular itu ya, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Mungkin sudah ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share cukup. Barangkali ada yang bisa, maksudnya ada yang mau didiskusikan, mangga untuk ibu-ibu yang mau berkonsultasi, maksudnya kita sharing saja gitu ya, mangga. Baik, Mom and Dad, kita sudah ada di sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau menanyakan terkait dengan tumbuh kembang anaknya dan gizi anak, juga masalah-masalah yang sudah dipaparkan, dipersilahkan. Bicara Pak maksudnya. Ya, tapi itu dimengerti tidak oleh orang dewasa selain ibunya? Nggak jelas. Berarti kan itu masalahnya di perkembangannya Pak ya, perkembangan bicaranya. Tapi maksudnya secara
kognitifnya baik, misalnya dia mengerti, paham, bisa mengerti perintah gitu, bisa, tapi hanya bicara saja. Ya, mungkin itu mungkin ya Pak ya, mungkin banyak anak itu mengalami speech delay, terlambat bicara mungkin ya. Itu biasanya banyak faktor yang menyebabkan itu gitu ya, bisa dari karena memang dia ada kelainan atau misalnya seperti autis, ADHD atau hiperaktif, itu biasanya mengganggu proses bicara gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya speech delay saja, itu sebetulnya bisa dari pola asuh gitu ya. Jadi mungkin banyak melihat atau banyak menonton TV saja yang memang ya tidak ada fit, ya tidak satu arah. Jadi betul Ibu ya, jadi harus dua arah. Jadi makanya kenapa anak itu harus lebih banyak diajak ngobrol, bercerita, sering ditanya dengan pertanyaan terbuka. Jadi bukan ya tidak, nah, bukan gitu saja. Jadi ditanyanya ya gimana tadi sekolahnya gitu. Jadi biar anaknya terpancing untuk bercerita gitu. Tapi sebetulnya itu bisa diperbaiki dengan terus diberikan pola asuh yang baik, diajak mengobrol, dibacakan buku cerita, distimulasi agar anaknya mau bercerita, itu sebetulnya bisa. Jadi kemudian bisa saja dari bingung bahasa, bisa misalnya di sekolahnya bahasa Inggris, di rumah bahasa Indonesia, di neneknya bahasa Sunda, itu biasanya juga menjadi faktor hambatan untuk anak, karena anaknya jadi bingung. Ini apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Jadi bingung. Ya, akhirnya anaknya jadi menunjuk saja. Bisa sangat sekali, bisa sekali ya. Jadi sebaiknya kita latih dulu misalnya bahasa Indonesia yang baik agar anaknya juga tahu, oh kalau misalnya dipilih mau bahasa Indonesia berarti semuanya bicara sama anak itu bahasa Indonesia. Biasanya seperti itu. Tapi kalaupun misalnya harus ketika anaknya siap dibekali dengan bahasa Inggris, mah enggak. Tapi kan kesiapan anak berbeda-beda ya. Jadi tidak semua sama. Jadi kalau misalnya anak seperti itu biasanya kita coba dulu satu bahasa dulu. Biarkan anak apa ya, mengerti dan memahami, menguasai dulu satu bahasa itu agar anak itu tahu, oh bahasa Inggrisnya besok itu tomorrow gitu. Jadi ini tomorrow apa ya itu ya gitu. Jadi anaknya bingung, biasanya seperti itu. Gitu ya. Vaksinasi itu sebetulnya masuk ke asuh tadi ya Ibu-ibu ya. Kita memberikan hak anak makanan yang bergizi, kemudian pakaian, lingkungan yang bersih, juga imunisasi ya tadi saya lupa bilang. Jadi sebaiknya walaupun itu tambahan ulangan atau disebutkan booster itu sebetulnya kalau kita di puskesmas wajib gitu ya. Tapi kembali lagi ke Bapak Ibu mungkin punya pemikiran tersendiri, tapi kalau bagi kami tenaga kesehatan itu sebaiknya diberikan gitu ya. Kalau dari imunisasi wajibnya itu lengkapnya itu kan kalau di puskesmas itu sampai usia 2 tahun. Itu pemberian DPT booster dan campak booster gitu. Jadi nanti dilanjutkan lagi ketika anak usia masuk SD kelas 1. Nah, itu ada ulangan booster juga di sekolah. Itu kita biasanya dibilang kegiatannya bias gitu ya. Ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Mungkin nanti dari pemerintah ada lagi ya. Kita juga kan terus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi mungkin nanti ada vaksin COVID gitu ya yang harus wajib setiap di sekolah mungkin gitu ya. Jadi kita jika memang dianjurkan oleh pemerintah dilakukan saja gitu ya. Ya, berhusnuzon. Iya.
Mm-mm. mengecek apa memberikan ya mengecek dulu, terus apa namanya memastikan keamanannya gitu ya. Ya, dari mamanya Ibrahim mamanya Ibrahim, anak-anak sudah cukup banyak tapi berat badan staff gimana? Mm-mm. Nah, kita evaluasi lagi ya. Anaknya sudah mau makan, mungkin berarti jadwal makannya sudah baik ya. Makanya terus dilihat lagi porsinya cukup atau tidak. Kita memberikan porsi anak itu sesuai kesiapan anak dan kecukupan kemampuan anak. Jadi kalau misalnya satu mangkok kecil itu harus habis. Nah, oh habis nih, coba nih nanti dimakan selanjutnya kita tambahin lagi 1 sendok. Oh masih habis, berarti anak itu masih bisa gitu ya. Jadi terus porsinya juga dievaluasi. Kemudian kandungannya, di, kandungannya dilihat lagi, apakah sudah betul mengandung makronutrien tadi gitu ya. Karena yang menambah berat badan itu ya. Mungkin misalnya cukup banyak makan, porsi bagus dari quality dan dari quantity itu bagus, tapi karena mungkin karena energinya juga tersalurkan dengan baik, jadi maksudnya asupan dan pengeluarannya itu kurang lebih seimbang, jadi akhirnya menyebabkan berat badannya juga tidak terlalu signifikan. Maksudnya mungkin maksudnya anaknya aktif gitu ya, aktif. Tapi biasanya kalau misalnya usia asupannya tadi baik ya, kandungannya sudah baik, porsinya sudah sesuai, kemudian anaknya aktif, itu tetap baik berat badannya. Tapi terus kan ini mah orang tuanya juga kecil misalkan gitu ya. Kebanyakannya alasannya itu ya gen itu hanya 1% ibu-ibu ya, jadi tidak sebetulnya yang sangat mempengaruhi itu nutrisi ya, nutrisi. Jadi tidak ibu bapaknya pendek, anak ya kalau anak saya pendek ya gak apa-apa lah, wajar gitu ya. Nah itu tidak sebetulnya ya, itu bisa diperbaiki dengan nutrisi dan dengan lingkungan yang bersih ya. Jadi bisa diperbaiki, sangat-sangat bisa. Jadi kalau sebetulnya di usia 1000 hari ini kesempatan ibu bapak mau membawa anak-anaknya kemana gitu ya. Jadi seperti itu. Mangga. Dari Mas Akta, katanya apakah diperlukan terapi bagi anak usia 5 tahun yang masih kaldel? Iya, ini biasanya berarti kan perkembangannya ada terganggu ya ibu-ibu. Nah, jika memang sudah ada nanti pada saat diperiksa itu ada beberapa yang tidak, jawabannya tidak, itu kan berarti meragukan ya, itu perlu stimulasi. Ketika sudah distimulasi 3 bulan misalnya ya, tapi masih tetap dicoba konsultasikan dengan dokter spesialis anak. Jadi tapi kalau misalnya cadel itu biasanya ada yang bisa berubah, ada juga yang mungkin memang pembawaan anaknya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tidak usah khawatir, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Jadi kalau terapi itu yang ditentukan oleh dokter juga ya, dokter spesialis ini anak ini perlu terapi wicara, perlu terapi okupasi atau apa gitu ya, sesuai kondisi yang anak alami gitu. Lalu sebagai orang tua mengganti asupan tersebut dengan suplemen dengan harapan dapat mengganti asupan nutrisi yang kurang. Apakah diperbolehkan? Adakah batasan-batasan tertentu dalam pemberian suplemen atau vitamin tambahan kepada anak? Iya, ini usia berapa ya kira-kira ya? 45 tahun. Jadi memang sudah perlu sayur buah ya. Ini memang di sayur buah itu terdapat mikronutrien yang tadi ya, air, mineral, zat besi.
zinc ya. Jadi memang yang cukup diperlukan oleh anak. Dan untuk pemberian vitamin tersendiri itu sebetulnya tidak harus atau tidak wajib dan harus setiap hari atau gimana ya? Sebetulnya tidak direkomendasikan sih Bu, tapi karena memang justru yang dibutuhkan anak itu dari nutrisi-nutrisi langsung dari makanan yang lebih baik sebetulnya ya. Tapi kalaupun ya betul, tapi kalaupun misalnya diperlukan vitamin itu juga sebaiknya resep dokter juga karena kan kondisi anak-anak kekurangan apa dan apanya itu harus sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi ada beberapa anak yang butuh tambahan zat besi, misalnya diberikan vitamin zat besi. Ada juga anak itu dikasih zat besi, ya udahlah anak saya juga biar sehat dikasih zat besi. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kebutuhan berbeda-beda gitu ya. Jadi tetap kalau untuk pencegahan mungkin seminggu sekali diberikan vitamin boleh, tapi kalau menurut saya setiap hari diberikan suplemen itu sebetulnya tidak baik ya Bu ya. Jadi lebih baik dari makanan saja. Ketika kata Ibu tidak suka sayur buah, kata saya tadi perkenalkan terus, ulang-ulang terus sampai anak itu mengenal, akhirnya mencium, meniru, melihat, oh dicoba, dicicipi, akhirnya suka dan terbiasa. Jadi terus saja PR-nya memang diulang-ulang seperti itu. Ya. Iya, seperti tadi ini pertanyaannya ya. Terapi itu dilakukan ketika kondisi anaknya memang perlu terapi. Ya, jadi memang kalau misalnya ibu keluhannya anak saya tuh tidak fokus, sulit sekali duduk diam, fokus melihat buku gambar, misalnya ya menggambar, menulis atau mewarnai itu sangat sulit. Maksudnya perhatiannya kemana aja gitu ya, terdistraksi oleh hal yang lain, akhirnya anaknya inginnya lari-lari atau misalnya inginnya jalan atau apa gitu ya. Itu bisa dikonsultasikan dengan dokter apakah memang anak itu perlu terapi okupasi gitu ya. Jadi tidak alurnya memang harus ke dokter dulu ya. Jadi tidak langsung datang ke terapi, mau terapi gitu, tidak ya. Jadi tetap harus konsultasikan dulu. Nah, kalau alur dari yang stuck itu ya, itu sebetulnya ke DSA dulu. Bisa kalau dari puskesmas kita masuk ke MTBS, kemudian kita arahkan ke ahli gizi kalau di puskesmas. Kemudian kalau misalnya tetap stuck, itu kita harus curiga. Maka yang saya bahas tadi, mungkin anak itu mengalami penyakit infeksi. Ya, jadi yang menyebabkan berat badannya itu stuck dan lebih cenderung sakit-sakitan. Nah, itu jadi makanya biasanya dirujuknya itu ke dokter spesialis anak dulu gitu ya. Terima kasih. Iya. Kebetulan bulan depan bulan Agustus ya, itu sudah itu ya obat cacing ya, obat cacing dengan vitamin A. Jadi itu biasanya kalau anak-anak 5 sampai 5 tahun itu bisa mendapatkannya di posyandu wilayah sekitar rumah ibu masing-masing, itu bisa didapatkan gitu ya, karena vitamin A itu sendiri
sulit didapatkan kalau ibu mau beli di apotek gitu susah. Biasanya di puskesmas dan posyandu gitu ya. Tinggi badan, berat badan, setelah melalui oleh dokter. Apakah presentasi perbaikan yang lebih baiknya akan tidak akan maksimal meskipun sudah melalui treatment oleh dokter atau sudah diberikan perbaikan gizi, suplemen dan makanan bergizi. Ya, ini berarti stunting ya? Mungkin lebih ke atau gizi buruk atau kurang gizi buruk atau stunting gitu ya. Masalahnya mungkin itu. Ini biasanya jika anak di bawah usia 2 tahun itu biasanya ini ada terapi gizi. Jadi kalau kita rujuk ke dokter spesialis anak itu, kalau yang memang kasusnya contohnya kemarin ada di puskesmas itu gizi buruk itu diberikan gizi pemulihan gitu. Kami kurang paham itu diberikan apa saja karena memang itu prosedurnya di rumah sakit. Jadi memang tapi kita puskesmas memantau setelah itu dipantau setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk melihat berat badannya atau kenaikan tinggi badannya. Tapi kalau untuk tinggi badan itu sebaiknya kita udah warning dari 2 tahun sebelum 2 tahun itu sebetulnya sangat bisa diperbaiki gitu ya untuk yang pendek kategori stunting. Tapi kalau sudah kemarin saya sudah konsultasi juga dengan ahli gizi di puskesmas, itu sebetulnya kalau anak di atas 2 tahun untuk pemulihan stunting itu sebetulnya agak sulit ya Bu ya gitu. Tapi tetap di bawah 5 tahun itu tetap kita digenjot saja dengan nutrisi, dengan aktivitas juga ya, berenang, olahraga itu juga bisa menjadi dukungan untuk menaikkan tinggi badannya, mempercepat pertumbuhan. Cuman sebaiknya makanya kenapa setiap bulan itu harus dicek itu untuk menghindari itu. Jadi sedini mungkin sudah bisa dilakukan intervensi gitu ya jika memang ada masalah gitu. Stunting itu sebetulnya awal mula dikatakan stunting itu dari hasil tinggi badannya Ibu. Iya. Itu. Betul. Dampaknya itu bisa juga nanti ke kognitif. Nah, gitu. Juga itu nanti ada kemungkinan apabila karena biasanya begitu ke tinggi badan biasanya hasilnya itu dari awalnya dari asupan gizi. Betul. Asupan gizi awalnya dari tinggi badan nanti lama-lama bukan tidak mungkin akan terganggu juga kognitifnya begitu ya. Betul, iya. Kesimpulannya adalah bagaimanapun keadaan anaknya tetap harus kita pantau. Lebih baik kita mempunyai buku KIA itu ya setiap untuk panduannya. Juga tetap harus selalu konsultasi untuk pemberian nutrisi tambahan dan lain-lainnya. Ya boleh. Jadi memang mudah-mudahan para orang tua yang sudah cukup paham dengan ilmu stunting, jangan ragu, jangan malu gitu ya. Jangan khawatir, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau memang misalnya dari perkembangan anak ada yang dirasa kurang, segera dicari tahu sedini mungkin gitu. Jadi
alhamdulillah kita di sini juga salah satu, makanya pendidikan anak usia dini. Jadi kalau memang misalnya sudah seperti kayak ini kok kayak tadi barusan bagus sekali ya pertanyaan-pertanyaannya, ada yang kok kayaknya stuck aja ya, kok kayaknya anak saya mungkin perlu diperhatikan lebih khusus di area tertentu gitu. Nah, itu sudah bagus sekali, jadi mudah-mudahan kita juga bisa sedini mungkin mengetahui gejala atau bisa mendeteksi dari anak-anak kita. Begitu mungkin suster ya? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga ilmu yang telah narasumber berikan bisa menjadi ladang ibadah kita, karena sejatinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Terima kasih atas waktunya, dan kami jajaran staf TK Al-Ihsan Islamic School dan Kober Al-Ihsan Islamic School juga berterima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Ya, terima kasih Sus. Semoga kita semua selalu bisa bersinergi dalam hal kebaikan. Saya Cincin Puri Asriani beserta Ibu Rika dan Miss Vici undur pamit. Dan staf pengajar semuanya ya, dan paneler juga. Saya tutup dengan doa tutup majelis. Oh iya, bisa lewat. Iya. Ya, saya tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto, oh di sini. Sorry, di foto. Semua. Oh ini dulu. Oh ini dulu. Orang tuanya boleh dinyalakan videonya ya. Karena kemudian kita juga perlu dokumentasinya, Mam, Dad. Boleh tolong on cam dulu sebentar, kita screenshot untuk dokumentasi.